house together. Jadi firman Tuhan ini begitu sederhana, anak kecil juga bisa mengerti, tapi even sampai profesor pun kalau digali itu masih harus bisa merenungkannya dalam sekali gitu. Jadi luar biasa firman Tuhan. So next slide. I want to share about El Shaddai. In general, what's the meaning of El Shaddai? El Shaddai is the Almighty, the sufficient one. Oke, saudara boleh katakan sama-sama, the Almighty sufficient one. 1, 2, 3. The Almighty sufficient one. Oke, jadi there are some understanding about El Shaddai. Most known El Shaddai as the Almighty God. But we will learn not only the God that is Almighty, but we will also learn the God that is sufficient. Jadi the sufficient God, the Almighty God. Oke, artinya apa nih Almighty ini? The Almighty, it means that the God who is enough. The God that is actually more than enough to meet our need. He is the power and the provision, and in His great compassion, He sustains, He nourishes, and then He protects us. Jadi Tuhan yang benar-benar mampu untuk melakukan semuanya, bahkan mencukupi setiap kebutuhan kita. Now, let's open the book of Genesis chapter 17, verse 1 until verse 4. So, I think as I read in Indonesian, for you that are more comfortable with English version, it's available on the screen. And then some are not, so I still encourage you to open your Bible, to open your application on your phone to the book of Genesis chapter 17. I will be reading from verse 1 until verse 4 in Indonesian. So firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. So umurnya berapa? Ingat ya, 99 tahun. Akulah Tuhan, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah di depan, in the front, there are some words that I put in yellow. This is the point. So this is actually the first time that God introduces His name to Abraham other than Elohim, Jehovah, and Adonai. And then in this case, God introduced Himself to Abram as El Shaddai. And then remember, Abram, as the Bible said, was 99 years old. Okay, 99 years old. So the Lord appeared and then said to him, I am Almighty God. So El Shaddai. Okay. So and next I will establish my covenant with you. Now El Shaddai again is the Almighty sufficient one. And you know in the Bible there are about maybe 40 times in the Old Testament in order to express His ability and sufficient to as an El Shaddai. So again, Abram, can you imagine? He was 99 years old when God introduced Himself to him. Okay. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai ketika Abram nih udah berumur 99 tahun. Nah, saudara perlu tahu bahwa now God also made a covenant with Abram. God made His covenant with Abram. Remember that our God is a covenant-making God. He is a covenant-keeping God. He is a covenant-fulfilling God. Dia adalah Tuhan yang membuat perjanjian. Dia adalah Tuhan yang mengingat perjanjiannya. Dia adalah Tuhan yang menggenapi perjanjiannya. Oke? Jadi Tuhan bukan saya selalu ingatnya lagu dangdut kan ada tuh, engkau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu. Nah, Tuhan kita enggak seperti itu. So He's a covenant making God, He's a covenant keeping God, He's a covenant fulfilling God. He promised us and He will fulfill His promises. Now, saudara yang kasih Tuhan, for us, so as you can see, God said that I will make my covenant between me and you. God made His covenant with Abram. And then God also make His covenant with the church. Not just Abram, but also with every one of us. Okay? Tuhan buat perjanjiannya dengan setiap kita juga sebagai umatnya. Kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, di sanalah kita masuk dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan.
Betul ya? As we give ourselves to God and then give ourselves to be baptized in the name of Jesus Christ and then receive God as Savior and the Lord and Adonai, then we are actually in the covenant of God. That we are part in the promises of God. We become we are in the covenant and then in the covenant with God. Now, God's covenant with Moses was made when Abram was 99 years old. But God's covenant with us happened through the blood of Jesus Christ. Waktu kita kembali menerima Yesus sebagai juru selamat, disitulah kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Di dalam in the book of 1 Corinthians 11 verse 25, the Bible says this in the front, in Indonesian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini kita rehearse ya, tiap kali perjamuan kita membaca firman Tuhan ini. Ini Yesus katakan, this cup is the new covenant. So this is the new covenant in my blood. So again, as we receive Jesus, we are giving ourselves into a new covenant with God. So our relationship with God made us to be in the covenant. Hubungan kita dengan Tuhan itu membuat kita masuk dalam hubungan yang ada di dalam sebuah perjanjian. Dan saudara, covenant itu bukan sesuatu hal yang casual gitu. Covenant is not something that is casual. In a relationship, I want to give you an illustration of a relationship between man and woman, for example. When we are dating, courting, like girlfriend and boyfriend. Susah ya bahasa Inggris ya. Itu casual. But we are entering when you enter the institution of marriage, now there is a legal contract. And then in our marriage counseling, we know that not just as a contract, it is a covenant, which means there is an impact, there is a power, there is a legal result of our relationship. So God promised us that God will protect us, that God will save us, God will give His promises to us, and then it becomes our part, it's our own. So God give it to us for us to experience His promises. Jadi kalau kita masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi milik kita. Semoga saya nggak salah ini, apa teguran Tuhan ada salah ngomong gitu. Jadi saudara, waktu kita masuk dalam perjanjian, ini yang luar biasa. Bahwa Tuhan kan punya janji nih, banyak. Jadi waktu kita memberikan diri kita menjadi bagian dari janji Tuhan. Kalau saya tanya, if I ask you a simple question, are you willing, for example, if Elon Musk or Facebook, Mark Zuckerberg will adopt you, mau nggak diadopsi jadi anak angkatnya Elon Musk atau Mark Zuckerberg, dengan semua yang dia miliki itu jadi bagian kita. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, Tuhan ini Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai janjinya di dalam keluarga Tuhan. Nah, waktu kita masuk, kita menjadi bagian dari janji Tuhan. So as we enter into the family of God, we become the heirs of God's promises. Now, let's go back to the book of Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Kita mundur tadi di Kejadian 17, sekarang ke Kejadian pasal yang ke-12. Before it was the Genesis 17, now let's go back a few chapters to Genesis chapter 12 verse 1 to 4. Saya baca bahasa Indonesianya, firman Tuhan katakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, oleh kita, oleh orang diberkati Tuhan, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, ini luar biasa. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abram berumur kali ini berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. So again, so God made his covenant with Abram in the very first time. So Abram was 75 years old when God for the first time talks to him about the agreement, about the covenant. This is way before Genesis 17 when Abram was 99 years old. But apparently 25 years before, say 25, 99, almost 100, almost 25 years old earlier, go back, God already made his covenant with Abram. Now, God spoke to Abram when he was 75 years old. Now, if I may ask, anyone here is 75 years old or older? Belum, tante ya, masih muda ya tante ya. Tante Mona juga belum. Ada yang udah 75 tahun di sini? Belum kan ya? Masih muda semua. Tapi Tuhan berbicara loh kepada Abram pada waktu kapan? Dia umur 75 tahun. Jadi mungkin buat saudara yang pikir, aduh saya ini udah ngapain ya? Apa yang Tuhan mau lakukan lewat kehidupan saya? Nah, jadi gak apa-apa, saudara masih muda. Tuhan aja bicara ke Abram umur berapa? 75 tahun. Jadi aduh saya udahlah yang muda-muda aja. Oh yang lain aja. 75 tahun Tuhan masih berbicara dan Tuhan masih mau melakukan sesuatu lewat Abraham. Dan saya percaya Tuhan juga masih punya rencana untuk setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ada amin. Oke, sampai kita 75 tahun nanti kalau Tuhan izinkan kita ingat firman ini gitu. Oh 75 tahun Tuhan, say something. This is a new era gitu ya. Oke, so that's an amazing thing. So if you think that you are old and you wonder whether God can still do anything with you, know that this is God, that God is not done with you and He has a plan for your life. Now that's amazing. Now another thing we can learn, you know Tuhan, oh kaget saya kirain alarm. Apa ya? Oke, anyway. Nah saudara lihat di sini bahwa Tuhan punya rencana, God has a plan. Okay? God has a plan. And then what is his plan? His plan is to bless us. Amin. Rencana Tuhan itu untuk memberkati kita. Kenapa? Karena di dalam sebuah namanya perjanjian, kalau saya katakan perjanjian ini bukan promise ya, tapi lebih kepada covenant. Di dalam sebuah covenant, dalam sebuah perjanjian itu melibatkan yang namanya berkat. So God's plan is a plan of blessing. And then covenant always involves blessing. Oke, ada amin. God's plan is a plan of blessing. And covenant always involves blessings. Now this is so powerful, even the Bible says that whoever that blesses you will be blessed by God. And whoever who dishonor you will be cursed by God. Talking about honor and authority. So if you honor someone, God will honor you, God will bless you. And then don't worry about someone that talk bad about you. Orang yang ngomongin kita ini umat Tuhan. Orang yang memberkati kita, firman Tuhan katakan, yang menghormati kita diberkati. Tapi orang yang mengutuki kita, ya itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Ada amin? So this is so powerful. Now let's get the right understanding about what we call blessing that we've known for the whole of our life. Now, apa itu blessing? Berkat itu apa sih? Kita banyak ngomong berkat ya dalam kehidupan kita. Tapi berkat itu apa? Nah, a blessing is God's favor to you that it might be expressed through you. Now, a blessing is never only what God does to me. That's half of blessing. Jadi berkat itu adalah satu hal yang diberikan yang melibatkan kita tetapi tidak berhenti sampai diri kita. Tetapi berkat itu harus memiliki sebuah pengertian yang penuh gitu. It is what He does to me in order that it might flow through me. It is to me that might flow through me. That's a blessing. Jadi berkat itu yang diberikan kepada kita, melalui kita untuk disampaikan juga kepada orang lain. Nah itu adalah pengertian tentang berkat Tuhan. Jadi pengertiannya bahwa kalau tidak mengalir lewat kita, dalam arti berhenti pada diri kita,
Nah itu berarti cuma setengah berkat atau berkat yang seringkali memang Tuhan tidak berikan kepada diri kita. So if if the blessing cannot flow it through you, then that's the reason why so many Christians didn't experience the blessings from God. Now everybody wants a blessing without having the full understanding or the full definition. So God told Abraham, I'm gonna bless you and you are gonna be a blessing. Jelas tadi ya. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat gitu. Tuhan gak bilang cuma aku akan memberkati engkau, berhenti. Tapi I will bless you so then when I bless you, you can be a blessing. Belum lagi kalau kita bicara tentang firman macam-macam ya, bahwa lebih baik, lebih bersukacita, memberi daripada menerima. Kenapa? Berkatnya lewat kita. Tapi kita terima memberkati orang lain. So the blessings should not stop at us, but should flow through us. Jadi saudara, jangan sampai kita cuma minta berkat hanya untuk diri kita sendiri. Nah itu yang Tuhan, kayaknya enggak deh kalau gitu deh. Gitu. Tapi begitu engkau berdoa, engkau minta berkat, engkau mengatakan Tuhan saya mau menjadi berkat dengan mindset seperti itu. Di sanalah engkau masuk dalam sebuah kondisi di mana janji Tuhan atau berkat Tuhan itu diberikan kepadamu lebih lagi dan dinyatakan dalam hidupmu. Karena engkau mau memuliakan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan tidak berhenti dalam dirimu sendiri. So when you pray something, you pray that God, I want to be a blessing even more. Bless me. That's your prayer. But don't just stop at that sentence. Pray that God bless me so I can be a blessing. Bless me even more. Why? So that I can bless other people more. So I can bless your kingdom even more. Now, let's go back, let's move to Genesis chapter 16 verse 1 and verse 2. Now here's the problem. Ini kita mulai masuk dalam masalahnya dalam cerita Abraham ya. Jadi Tuhan berikan perjanjian, terus Tuhan nyatakan dirinya kepada Abraham, Tuhan bawa Abraham, tapi ini ada masalah nih. There is a problem in the covenant and then why the covenant wasn't fulfilled for some periods of time. Genesis 16 verse 1 until verse 2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah ini kalau saudara belajar ini saya tambah di sini ya. Ini Abram ini juga salah di sini nih. Buat para kepala keluarga di tempat ini, para laki-laki, ini istri menyuruh melakukan hal yang salah. Dan Abram setuju melakukan pendapat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pada akhirnya membawa kepada delay atau tidak digenapinya firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi para suami, kepala rumah tangga, kita perlu belajar untuk benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin. Kayaknya dalam hati saya benar-benar istri yang paling keras suaranya, amin gitu, pengen teriak kayaknya. Oke ya. So here's the problem. Okay. So the problem is there is some facts in here. Ada fakta-fakta. Faktanya apa? Ada ketidakmungkinan. There is impossibilities. It's just impossible. It just cannot. Or it is hard. You know, Sarai, it says Sarai was barren. Sarai itu tidak bisa memiliki anak. Itu kan kondisi manusia. Oke ya. And then asumsinya yang seringkali yang pada akhirnya Sarah punya di dalam pikirannya, oh Tuhan saya kan gak bisa punya anak. Oh kalau gitu gimana nih? Ada janji Tuhan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Oh gini aja deh, gimana saya tolong Tuhan. Saya bantu Tuhan supaya janji Tuhan digenapi. Ini kayaknya Tuhan agak-agak
nggak tahu salah dulu ngomongnya atau gimana, saya bantu deh. Kan Tuhan lihat kan, saya nggak bisa punya anak. Nah saya tolong aja, hamba saya nih bisa punya anak mungkin. Coba deh, mungkin keturunan yang besar yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi bukan lewat saya, tapi lewat hamba. Jadi punya anak nanti jadi besar. Padahal janjinya buat siapa? Abraham dan Sarah. Gitu. Dan akhirnya Sarah nyuruh Abraham untuk kamu tidur deh dengan dia. Gitu. Kamu hamilin dia istilahnya gitu. Dan terjadi, sleep with her. And then, something wrong sih. Abram agreed to do what Sarai said. So, the problem is, many of us, we are just impatient with God's promises. We think that God didn't have the ability to fulfill His promise. Tuhan nggak bisa, Tuhan tidak mampu, atau Tuhan lupa, ataupun kalau Tuhan bekerja mungkin lama waktunya. God is too slow. It's too long for God to fulfill His covenant, to fulfill His promises. And at the end, we as a human being, we try to use our logic. We try to use our skills to do something that we think it will speed up the promises of God to be happen in our life. Kita pikir supaya janji Tuhan itu cepat, aduh nih Tuhan lama nih berdoa udah 5 tahun nggak ini ya, gitu. Begini nggak bisa aja, udahlah jalan saya aja. Mungkin Tuhan lupa atau mungkin Tuhan terlalu lama ya. Terlalu lama, it takes too long, God is too slow, like snail misalnya. Wah ini Tuhan kelamaan nih. Nah saudara, this is so dangerous when we try like to help God out as if. Kita kayak berusaha menolong Tuhan pada akhirnya. Begitu. Kita berusaha untuk membantu Tuhan. Gitu. Padahal Tuhan tidak seperti itu. This is what we call man-made assistance. But God actually does not need our assistance. Benar gak? Setuju ya? Tuhan tidak butuh pertolongan kita. Dia Elohim, the all powerful God. Dia Jehovah, dia Adonai, dan dia El Shaddai. The Almighty and sufficient one, sufficient God. So, Sarah ini sebenarnya merepresentasikan kita. Sarah represents us actually with the problem, with the impatient, the disbelief, and own decision. Dengan ketidakpercayaannya, dengan masalahnya, dengan ketidaksabarannya, dengan cara dia untuk berusaha dengan kekuatan manusia untuk membuat janji Tuhan itu bisa digenapi. Yang Sarah lakukan ini seringkali dilakukan oleh kita nih. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kita seringkali ragu ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang waktu. Wah lama sekali nih, lama sekali. Enggak sembuh-sembuh juga, enggak pulih-pulih juga. Enggak ada berkatnya juga, seperti itu. Nah saya tulis di sini, God's covenant or God's promise will be fulfilled in our trust and obedience to Him. Jadi janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kepercayaan kita dan ketaatan kita terhadap Tuhan. Yaitu kepercayaan dan ketaatan di dalam firman Tuhan. Waktu kita taat, kita percaya pada Tuhan, Tuhan genapi janjinya. As we believe, as we put our trust in God, then God will reveal Himself and God will work in our lives and then God will fulfill His promises. Nah, let's get into El Shaddai. Oke, saya mau kasih sebuah ilustrasi. Kalau dalam kita perjalanan, gak usah jauh-jauh deh. Misalnya saya mau ke Boston, for example, this is just an illustration. If I want to go to Boston, and then in the middle of the road, it's called a journey. And in the journey, oftentimes we experience what we call traffic jam. Number one, there is a traffic, and then there is a delay, and then there might be a detour, or it's just ourselves that go out of the path. Gitu. Jadi dalam perjalanan kadang-kadang kan ada macet, ada penundaan gitu ya. Oh lama nih ada apalah jadi ditahan dulu gitu. Terus ada detour, diarahin ke tempat lain atau memang kita yang memang keluar aja dari jalurnya, kita yang kemana-mana gitu.
Nah itulah perjalanan orang Kristen. Oke, kita punya Tuhan yang pertama apa? Elohim. Kedua punya Tuhan yang Jehovah. Ketiga punya Tuhan yang Adonai yang kita sudah belajar ya. Tapi kan kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dekat dengan kita, bersama dengan kita. Tuhan kita itu menjaga kita, as an Adonai, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita itu kan seringkali, ya gak gampang. That's something that we call life. We have the God of Adonai, we have the God of Elohim, we have the God of Jehovah. But in our life, in the journey that we call life, life is not easy. Okay. There are so many, like we call delay, maybe detour, or it's just because our own decision, we found ourselves far away from God because we ran from God. Now that's the problem. We are not reaching the destination because of our own decision. Now, we got tired in between as the result of that. We think that God, this is too long again. God didn't answer my prayer. And you might think that, oh Lord, where's my mate? Where's my husband, my future wife? When are you going to restore my marriage? When are you going to bless me? When are you going to give me a new job? I've been without job for so many longs. And how about the miracle? How about the breakthrough? Jadi kita berdoa tuh sama Tuhan. Aduh Tuhan, kapan ya saya dapat teman hidup nih? Kapan nih saya dikasih pekerjaan, saya udah gak kerja, kita udah berdoa. Aduh kayaknya lama banget. Aduh saya nih berdoa buat hutang bisa selesai Tuhan. Aduh saya berdoa buat pemulihan keluarga. Aduh berdoa buat mujizat, terobosan dan lain sebagainya. Tapi kok ini kemana Tuhan ya? Remember, Abram was 99 years old. For the second time, God reminded himself about his covenant. At first, when he was 75 years old, it took almost 25 years. But in the middle of the journey, Abram and Sarai, they might forget about God. So finally Sarai made her own decision and tried to bypass, tried to help God. God, let me help you. Let my husband sleep with Hagar. So that might be the way for us to have a great nation. Mungkin jalannya seperti itu untuk kita bisa memiliki bangsa yang besar. Gitu. So Tuhan kita El Shaddai. So this is El Shaddai comes in a context. Remember his name, El Shaddai. You know, this is the reason why it is important for us to know his name, to know him personally, to know who he is, who our God is. That our God is El Shaddai. Mungkin saudara kalau masih berpikir kenapa sih belajar nama-nama Tuhan gitu ya, bisa Google juga bisa gitu. Tapi ini bukan mengetahui, tapi mengenal nih siapa pribadi Tuhan. Siapa Tuhan kita, bisa apa sih Tuhan? Siapa pribadi Tuhan yang bersama dengan kita. Nah ternyata di dalam Alkitab, in the Bible, I want to give you some references about El Shaddai. First from the book of Isaiah chapter 60 from verse 15 until verse 16. Ini Alkitab ini memberikan referensi ya tentang El Shaddai. Menjelaskan lebih lagi, El Shaddai itu apa sih sebenarnya? Nah Yesaya 60 ayat 15 sampai 16 ada di depan ya, dibilang begini. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. So, if you see on verse 16, I will read this for you. The Bible says, you shall suck the milk of nations, and you shall nurse at the breast of kings. And you shall know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the mighty one of Jacob. Now, this is the first reference about El Shaddai in the Bible. So, apparently, the word breast in the Hebrew language, it is the first part of the word, it's a prefix of Shaddai.
Shad. Jadi suku kata pertama dari El Shaddai, jadi Shaddai-nya itu Shad. Ini dari ayat ini nih. Shad, kalau saudara baca, saudara buka, saudara pelajari, kata breast ini arti dalam bahasa Ibraninya Shad gitu. Sebagai kata yang ada dalam Shaddai. Kalau El kan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang Shaddai itu, Tuhan El Shaddai. Nah, kita lihat, let's see the second reference. Kita lihat reference kedua. Isaiah 66, 10-11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Nah, saudara, again, this is the second reference, breast or shed in Hebrew, which means the understanding is this: the breast of a woman or animal for the purpose of supplying nourishment. Wah, ini Alkitab luar biasa nih. Ternyata ini saya baru tahu nih. Ternyata saya ini selama bertahun-tahun saya lahir di gereja El Shaddai, taunya God Almighty, God Almighty, God Almighty. Tapi ternyata El Shaddai seperti judul khotbah saya saat ini, El Shaddai itu the Almighty sufficient. The Almighty and sufficient. Tuhan yang berkuasa dan berkuasa untuk memenuhi gitu. Setiap kebutuhan kita. Bahkan apa yang kita pikir tidak mungkin. Gitu. Ini pengertiannya ya. Jadi konteksnya seperti ini. Bahwa ini nih memang kata breast di sini ini refernya kepada ya anatomi dari tubuh yang ada yang bertujuan untuk memberikan sebuah supplying nourishment. Nourishment itu berarti ada perawatan yang baik gitu ya. To supply a nourishment. Nah, kalau seorang ibu dia memiliki anak, dia memberikan nourishment lewat ASI begitu. So, like a mother, she nourished her baby, give their children, nourish their children through her breast by giving the nourishment, the milk. Now, this is amazing. As long as the baby is still feeding, the milk will still continue to flow. Isn't that right? Gitu ya. Jadi selama anaknya masih menyusui, susunya masih keluar nggak? Keluar ya, secara alami, secara natural gitu. Bagaimana untuk berhenti? Mesti disapih istilahnya. Kalau nggak keluar terus kan bisa sakit malah, bisa bahaya gitu. Nah, untuk bisa berhenti, supply-nya berhenti, dia mesti berhenti. Tapi kalau dia punya anak lagi, misalnya punya anak lagi, ada kan orang yang punya anak tiap tahun tuh. Ada yang saya pernah nonton, saya pernah cerita ke beberapa saudara, pernah di TV mungkin 20-30 tahun lalu, itu ada ibu yang melahirkan 25 anak. Meninggal berapa biji gitu, berapa orang, diundang ke Metro TV, diundangnya pakai kereta. Jadi disewain satu gerbong. Jadi ada yang udah 25 tahun, ada yang masih bayi baru lahir. Jadi nah setiap tahun begitu punya anak mengalir terus susunya. Kenapa? Karena inilah sumber dari nourishment. Nah demikianlah Tuhan kita. So what's the problem with Abram and Sarai? They cannot produce life. Sarai was barren. Isn't that right? Gitu ya. Mereka tidak bisa menghasilkan kehidupan. Karena memang Sarah itu ya dibilang barren, tidak bisa memiliki anak. Tapi sebenarnya kasih Tuhan, kalau kita pikir bagaimana mungkin janji Tuhan, covenant-nya Tuhan itu bisa digenapi ketika tidak ada kapasitas untuk menggenapi janji Tuhan itu. Maksud saya apa? Tuhan berjanji akan kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi ternyata Sarah tidak memiliki kemampuan untuk menjadi bangsa yang besar itu. Gitu, saudara bisa dapetin ya. Kan jelas tuh, Alkitab mengatakan seperti itu. Nah disinilah masuk Tuhan yang menyatakan dirinya kepada Abram sebagai El Shaddai. So this is the question, how can God's covenant be fulfilled when there is no
the capacity or the sufficiency or the ability to make life or to nourish life. Gitu. Nggak bisa nih. Jadi Tuhan gimana janji firman Tuhan bisa dipenuhi? Kita pikir dalam kehidupan kita, aduh Tuhan gimana saya bisa memberkati orang? Saya nggak punya ini, saya tidak bisa ini, saya nggak mampu, nggak mungkin. Kan seperti itu gitu. Now, even for some of us, many of us, we don't have the sufficiency. We don't have the ability. We don't have the capacity to do that. To fulfill God's promises because of the barrenness of our situation. Situasi kita seringkali kita pikir, oh kita nih mandul nih. Enggak mungkin faktanya. Tidak bisa kita memiliki anak. Tidak bisa kita menghasilkan kehidupan. Tidak bisa kita mengenapi firman Tuhan. Oh aduh kayaknya janji Tuhan terlalu besar. Dan enggak mungkin. Itu yang Sarah dan Abram hadapi. Gitu. Nah ini luar biasa. Saudara perlu tahu ini supaya engkau memiliki kehidupan yang berubah. Nah saudara, pernahkah saudara mengalami seperti itu? Engkau merasa bahwa engkau tidak mampu gitu untuk menghasilkan. Kayaknya nggak mungkin deh. Oh pastor gimana saya jadi berkat buat orang Amerika ya. So have you ever felt that you are unable, to produce? What do you think about God's promise? God's promises. Apa yang saudara pikirkan tentang janji Tuhan yang diberikan kepadamu dulu? Waktu kamu umur 20 tahun misalnya, engkau berumur 30 tahun, 40 tahun. Abram dari 75 tahun sampai 99 tahun. Tuhan menyatakan dirinya. Listen, I am El Shaddai. Ingat kembali ya, Kejadian 17 ayat yang pertama. 99 tahun Tuhan menyatakan dirinya dan berbicara kepada Abram. Apa yang Tuhan katakan? I am the Almighty. I am Almighty. Maksudnya apa? Tuhan mengingatkan Abram. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan siapa diri dia kepada Abraham sekali lagi. Gitu. So, our God is El Shaddai, the Almighty Sufficient One. Next slide. This is so big. I hope you can catch this. I hope you can receive this in your spirit. So it will be a seed that will deeply planted in your life. That you will carry the whole of your life. And share it to other people. That our God is El Shaddai, the Almighty Sufficient One. So in the midst of maybe Abram and Sarah's confusion, God intercept and then say to them, I am the Almighty. I am El Shaddai. Nah saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mampu. Tuhan yang berkuasa. Membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan membuat apa yang tidak ada menjadi ada dengan apa yang tidak ada. Remember Elohim. Tuhan tidak perlu raw material untuk menciptakan langit dan bumi. In the very beginning, Genesis chapter 1. God created heavens and earth. From nothing into something. This is the all powerful God. Nah, Tuhan berkuasa untuk mencukupi kehidupan kita. Tuhan berkuasa untuk memberikan kehidupan. Even God has the ability to create something from nothing and to create life from nothing or to bring life into something that is dead already. Ada amin. Tuhan bisa memberikan kehidupan kepada yang sudah mati. Kadang kita pikir aduh visi kita udah mati nih Tuhan, udah gak mungkin. Saya udah ya hidup jalan aja lah. Puji Tuhan sampai terakhir nggak keluar dari Tuhan, yang penting masuk surga oke. Kayak nggak punya, ya udah rutin aja gitu tiap hari gitu. Ada orang di sini kemarin ke toko gitu, istri saya cerita, "Duh Bu, di Amerika hidup kayak gini-gini aja ya. Punya mobil punya, tinggal oke, uang mungkin ada, tapi kayak nggak ada kepuasan gitu. Hidup gini-gini aja ya. Kayaknya kalau di Indonesia ketemu orang, bisa nolong orang, bisa ada kehidupan gitu. Ini kayaknya rutin, Senin balik lagi kerja, Minggu gereja balik lagi. Kayak gitu aja gitu. Apakah itu yang kita namakan kehidupan? Hanya pada diri kita dan berhenti sampai kita? Atau adakah sesuatu yang kita wariskan kepada orang lain?
yang kita berikan kepada orang lain. Yang membawa kemuliaan pada nama Tuhan. Now, this is very important. The reason why we need to know His name. Okay. So, we need to know His name. That our God is El Shaddai. Because He is the Almighty and Sufficient One. He can supply our life. He can make something. He can make the dead to be alive again. Tuhan bisa membuat yang mati menjadi hidup kembali. Dan saya percaya kalau engkau mungkin visimu sudah mati dalam Tuhan. Engkau rajin ke gereja, engkau ikut Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi kayaknya gak ada tujuan hidup. Sore hari ini Tuhan hidupkan kembali rencananya dalam kehidupanmu. So let's go back to the book of Genesis chapter 17. Now continue to verse 3 and verse 4. Coba let's see. Oh, verse 1 until verse 3 actually. We'll read this again. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." So this is the first thing. I am God Almighty. Walk before me and be blameless. No, it doesn't mean that you have to live a perfect life. But God wants you to live your life wholeheartedly. Sepenuh hati untuk Tuhan, gitu ya. Tujuannya bukan sempurna. So the second point, the second verse, that I make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Now verse 3. I wish I should put verse 3 bigger. Kita baca sama-sama boleh ya? Let's read this together. Verse 3. Then Abram fell on his face. So just imagine the situation at that time. This is a very short moment, I think. God appeared to Abram and said, like I appeared to Jeff and said, I am the Almighty. And then walk before me and be blameless. And then I will make my covenant with you. And then as he heard my voice, what I said to him, and then Jeff fell on his face. So very quick ya. Abram fell on his face. Why? The psychology. Can you imagine? So bayangkan ini Abram yang 25 tahun lalu dia terima suara Tuhan. Dia terima janji Tuhan. Bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. So this is Abram that 25 years ago received the promises of God. The covenant of God that I will make you a great nation. But in the journey, in the middle of the journey, 25 years, nothing happened. And then he faced the fact that his wife, Sarai, was barren. And then as God appeared to Abram, the first thing that God said to Abram, I am El Shaddai, the Almighty. And do you remember my covenant? And then at that time, Abram fell on his face. Jadi Tuhan ternyata mengingatkan kembali kepada Abram siapa diri dia. Tuhan mengingatkan kembali janjinya kepada Abram. Tuhan menyatakan dirinya. Nah disinilah saudara pentingnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Saudara bisa dapatkan? Pentingnya kita mengenal dia. Nah kenapa kita belajar tentang namanya? Bukan supaya tambah pengetahuan aja. Tapi kita tahu nih, oh ternyata Tuhan saya ini adalah Tuhan yang El Shaddai, bukan hanya berkuasa, tapi dia berkuasa Almighty untuk memenuhi kebutuhan saya, sekalipun seolah-olah semuanya udah mati. Gitu. Dan Tuhan masih mengingat janjinya loh. Tuhan masih akan memenuhi janjinya. Ada waktunya Tuhan. Jadi Abraham sujud kepada Tuhan. Setelah Tuhan menyatakan, yang memperkenalkan, mengingatkan akan siapa dirinya, kemampuannya, kepribadiannya. Tuhan seolah-olah mau katakan, aku gak lupa loh sama janjiku. Karena Tuhan tidak bisa berbohong. Gitu. So, it's so amazing. Now, what is our part? Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang pertama dibilang begini. Kalimat terakhir ya, I am Almighty God. What's our part now? We need to walk before God and be blameless. It means you do your obey the words of God wholeheartedly. Our target is not perfection, but our heart
must be straight to God. Kita bukan menjadi orang yang sempurna tujuannya ya. Wah gitu, orang Farisi udah paling sempurna. Tapi kita memberikan yang terbaik untuk menaati setiap firman Tuhan. Abram ketika dia disuruh pergi, dia pergi bersama-sama dengan Lot. The first time God said to Abram, Abram, go to the land that I will show you. Which land? I will show you. You just go. And Abram went with Lot. Abram nurut tuh. Abram pergi. Gitu. Nah ini, kita tunduk dan taat terhadap Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang sedang kau hadapi saat ini? What is the thing, the situation that you are experiencing in your life right now? Are you experiencing a delay? Or maybe a detour? Or maybe a traffic jam? Or maybe even you are running from God? Physically you can be here, but your mind, with your plan. No, it's my plan. It is my life. I still come to church, but it is up to me. Maybe you ran away from God. Now, we need to go back to God and trust God with His timing. Percaya kepada Tuhan dengan waktunya Tuhan. Dan tetap setia hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan. We need to be faithful and trust God and then live according to the words of God. So church, kenali Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Walk before me and be blameless. Just trust God. Live according to the words of God. Do what the words of God says to you. You are in the covenant of God. As you give yourself into the covenant, then you will experience His covenant will be fulfilled. Just trust His timing. Kalau mungkin kayaknya lama gitu ya, jangan coba ambil jalan pintas. Jangan ambil kayaknya kita ya itu kayak mau coba bantu Tuhan gitu ya. Kayak Sarah, let me help you God. I don't think you are capable enough to do what you have promised. Let me help you. I'll give Sarah, Hagar for Abram. Gitu. Dan itu konsekuensinya panjang. Minggu depan saya akan sambung tentang ini. Panjang sekali konsekuensi yang terjadi sampai hari ini. Karena keputusan satu orang berbeda. Tapi waktu engkau mengambil keputusan untuk hidup di bawah atau dalam perjanjian Tuhan, di sanalah kehidupanmu akan menjadi luar biasa. Ada amin. So, let's remember again El Shaddai. I want to invite you to stand up together and then let's sing this song again. El Shaddai, El Shaddai ya. Jadi kita nyanyikan El Shaddai. Nah waktu kita nyanyikan lagu ini, kita berkata-kata, kita